Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Aini, NIM 1906124193, kelas Agroteknologi C, Fakultas Pertanian Universitas Riau, angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang berjudul Imbibisi Air pada Kacang Hijau. Berikut adalah penjelasan. Apa itu imbibisi? Imbibisi merupakan proses penyerapan air oleh benih pada proses awal perkecambahan, yang mana benih akan membesar, kulit benih pecah, dan berkecambah serta ditandai oleh keluarnya radikula dari dalam benih. Syarat-syarat terjadinya imbibisi ada 4. Yang pertama, adanya tarik-menarik yang spesifik antara air dengan benih. Yang kedua, adanya perbedaan antara benih dengan larutan, di mana benih kurang dari larutan. Yang ketiga, benih kering memiliki kandungan rendah. Yang keempat, benih memiliki partikel koloid sebagai matriks yang sifatnya hidrofil, berwujud pati, protein, dan selulose. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah 4 buah wadah kosong, 200 gram kacang hijau, air secukupnya, dan penggaris. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka diperoleh data pada setiap wadah, yaitu sebagai berikut. Untuk mendapatkan hasil akhir ketinggian air, maka digunakan rumus yaitu ketinggian air awal dikurang ketinggian air akhir, sehingga diperoleh pada wadah 1, ketinggian air akhir adalah 0,5 cm, pada wadah 2, 0,7 cm, pada wadah 3, 0,5 cm, dan pada wadah 4, 0,4 cm. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat kita lihat bahwa air yang dimasukkan ke dalam wadah yang diisi kacang hijau mengalami penyusutan setelah didiamkan selama 30 menit. Hal ini menunjukkan adanya perubahan air dikarenakan masuk ke dalam biji atau yang disebut imbibisi. Menurut sebuah jurnal, imbibisi air menyebabkan biji mengembang dan memecah kulit pembungkusnya dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji melanjutkan pertumbuhan. Enzim-enzim akan menguraikan bahan-bahan organik yang disimpan dalam endosperm. Menurut Hedy 1989 di dalam buku Hormon Tumbuhan menyatakan banyaknya air yang dihisap selama proses imbibisi umumnya kecil, cepat, dan tidak boleh 2-3 kali berat dari biji. Kemudian, biji tampak membesar karena banyak menampung sumber air yang diterima. Faktor yang mempengaruhi imbibisi adalah tekanan, kulit biji, benih, dan substratnya. Semakin kecil tekanan benih pada tekanan larutan, maka semakin besar proses imbibisi.
Kulit biji tipis mengandung substrat yang mudah larut dalam air dan tidak kering, maka air yang diserap akan lebih banyak dan sebaliknya. Menurut sebuah jurnal, salah satu faktor yang dapat mempercepat laju pada perkecambahan benih adalah terjadinya imbibisi pada benih. Karena dengan adanya imbibisi, laju metabolisme pada benih akan berjalan lancar. Biji kering atau biji yang mati masih dapat melakukan imbibisi, namun tidak dapat memperlancar laju metabolisme pada benih, sehingga biji hanya akan menggembur. Pada praktikum kali ini dapat kita simpulkan bahwa perubahan ketinggian air pada setiap wadah kacang hijau disebabkan oleh adanya peristiwa imbibisi. Imbibisi merupakan salah satu faktor yang dapat mempercepat laju metabolisme pada benih. Karena dengan adanya imbibisi, laju metabolisme pada benih akan berjalan dengan lancar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai praktikum imbibisi air pada kacang hijau. Terima kasih kepada Kakak Kurota Ayun dan Kakak Clara Aprilia selaku pembimbing praktikum mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.